Mari kita membuka firman Tuhan dari Titus. Titus bab 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oke, sudah dapat ibu-ibu? Titus. Ya, setelah Timotius, Titus. Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya baca ayat yang pertama, ibu-ibu dengan suara yang mantap membaca ayat berikutnya. Ya, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata semuanya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Oke. Yang ditetapkan oleh pengurus kita yang akan kita bahas pada saat ini ialah tanggung jawab orang percaya. Berarti tanggung jawab kita. Karena semua kita adalah orang percaya. Dan tanggung jawab itu dikehendaki Tuhan akan kita laksanakan di dalam hidup kita ini. Ya, jadi berarti tidak ada orang Kristen yang tidak akan terlibat di dalam pelaksanaan tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu sebenarnya bisa dikatakan dalam satu kalimat saja, yaitu memberitakan siapa Yesus. Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sampai pada saat ini seperti ini, bukan hanya sekedar supaya kita dipakai Tuhan untuk memelihara anak-anak kita, supaya kita ya ada hal-hal yang seperti itu, ya. Tetapi sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita supaya kita bisa menunjukkan kesetiaan kita dan ketulusan kerelaan hati kita untuk melakukan tanggung jawab kita itu. Karena apa? Dikatakan karena kita telah diselamatkan. Jadi tidak ada orang yang belum menikmati keselamatan yang diharapkan Tuhan akan melakukan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Ya, jadi banyak kita kecewa kadang-kadang kalau kita lihat kok berbondong-bondong orang ke gereja ya, tapi yang melayani di gereja itu hanya segelintir saja. Kemana ratusan ribuan orang seperti di gereja kami GKP Sriwijaya 4 kali ibadah, penuh-penuh gereja itu. 4 kali ibadah setiap minggu. Kemana orang ini semua ya? Iya. Jadi itu gambaran daripada kualitas kehidupan peribadahan orang-orang Kristen. Berarti seperti yang pernah kita bicarakan di sini, kaum bapak barangkali saya sering mengatakan itu, ya, bahwa banyak kali orang-orang yang rajin ke gereja ini masih tetap merupakan imigran. Imigran Kristen. Tahu artinya imigran, ibu-ibu kan? Imigran di Indonesia ini banyak yang tinggal menikmati situasi di Indonesia ini adalah orang-orang imigran.
Mereka itu bangsa asing yang merasa lebih enak tinggal di Indonesia, mungkin gajinya lebih besar di Indonesia, mungkin keramah tamahan orang Indonesia tidak didapatkannya di negaranya, lalu dia tinggal di sini, bekerja di sini, tapi dia tidak memiliki kartu penduduk. Karena dia bukan penduduk asli Indonesia. Iya. Jadi kalau ada masalah kepada dia tidak bisa melapor kepada Prabowo sebagai presiden. Aku kan penduduk Indonesia, tidak boleh begitu. Nggak boleh dia berkatakan begitu karena dia bukan penduduk. Dia harus pergi kembali ke negaranya untuk menyelesaikan permasalahannya atau mengadu kepada kepala negaranya. Karena kepala negaranya ialah di sana, bukan di Indonesia. Iya. Jadi namanya imigran. Banyak orang-orang Kristen ini adalah Kristen imigran. Dia sebenarnya tidak bertuhankan, tidak berbapakkan, tidak berajakan Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalau ada masalah terjadi kepada dia, sebenarnya tidak boleh dia mengadu kepada Tuhan Yesus. Siapa rupanya dia? Sama seperti pengadilan Tuhan nanti di sorga dikatakan, kau kan kambing bukan domba kau. Sini sebelah kiri kau, sebelah kiri kau. Dipanggil Ratna. Ke sebelah kanan karena apa? Karena domba kan? Ya, kan Yohanes 10 itu kan? Karena domba. Victor Tobing, sebelah kiri kau. Karena kambing, walaupun pengkhotbah kau masih tetap kambing-kambing kau katanya. Iya. Jadi sering kita menikmati kekristenan kita karena hanya ketemu dengan kawan, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Bukan karena seindah menjadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya tema tahunan kita itu berbicara bahwa berkat terbesar yang dimiliki oleh seseorang ialah namamu tertulis, bukan akan tertulis, tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Sudahkah? Kalau imigran dia nggak ada di sorga itu. Kalau imigran dia sebenarnya tidak punya hak dia mengatakan Bapak kami, Bapakku yang di sorga. Kapan bapakmu itu? Ya. Tapi orang yang sudah menikmati keselamatan karena percaya kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus, dosanya sudah diampuni, Roh Kudus sudah diberikan kepada dia, Efesus 1:13-14, memeteraikan dia resmi menjadi anak Tuhan. Sudah dimeteraikan. Jadi Roh Kudus itu dalam satu hal meterai itu. Makanya dia tinggal di dalam kita. Jadi orang percaya karena sudah memiliki Roh Kudus, sangat sensitif dia dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sangat sensitif dia terhadap dosa, sehingga mau melakukan satu dosa dia berbohong misalnya, Roh Kudus itu karena di sini mengatakan jangan, Ratna kembalikan itu dompet, walaupun ada 700 di situ kau lagi butuh duit, kembalikan itu. Dikembalikan, pastilah ada di dalam diri si Ratna ini mengatakan pada waktu itu, ya enak juga, pakailah, kan nggak tahu dia bawa kau yang pasti ada itu kan. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam dia sebagai anak Tuhan, kembalikan. Capek-capek dia nyuruh anaknya, walaupun kecewa juga dia tidak 100.000 dikasih sama anaknya itu kan. Kenapa kecewa? Ya, hanya 70.000 yang dikasih, enggak 100.000. Ya. Kenapa Tuhan anakku hilang dompetnya? Gak ada yang mengembalikan. Emangnya kalau kau memberikan 100.000, kau akan menerima 100.000 juga. Begitu. Dan memang begitu sering kalau kita tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita akan jalan-jalan Tuhan. Jadi mari kita berbicara sekarang sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mumpung dikatakan tadi
Kita menantikan hari yang maha mulia itu, ayat 14. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dari juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi sambil menantikan kita akan diangkat oleh Tuhan pada hari kedatangannya untuk melihat Dia, Tuhan yang belum pernah kita lihat itu, tapi yang kita katakan juru selamat kita. Sambil menantikan itu ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Dan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, maka dikatakan domba-dombaku mengenal aku dan mendengarkan suaraku. Ya kan, Yohanes 10 itu. Jadi karena domba-domba kita, jangan ada di antara anggota Ibu Maria ini yang bukan domba. Ya, yang bukan domba. Kalau Petrus mengatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih. Bayangkan, pernahnya ibu karena ibu sudah menjadi orang Kristen berusaha untuk menunjukkan hidup Kristiani itu, termasuk ketika ibu mengalami pergumulan, sehingga orang lain akan mengatakan, aduh, aku ingin kali seperti Ibu Pasari Busana lah. Bergumul dia, tapi tetap aja tersenyum dia, tenang-tenang dia, seakan-akan tidak bergumul. Aku kepingin kali seperti si Dewi sana ya. Ya, banyak pergumulannya tapi gemuknya tidak berkurang. Karena senang hatinya selalu. Karena selalu senang hatinya dan tetap dia memandang kepada Tuhan. Aku ingin seperti itu. Pernahkah kita berpikir bahwa ada orang di luar sana yang rindu menjadi seperti kita, tapi dia tidak bisa karena dia tidak tahu rahasianya apa? Rahasianya apa? Ialah oleh karena ada satu sahabat, ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Bukan dia kadang-kadang menemani. Ada sahabat yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, dan tidak pernah sekejap mata pun melupakan si Ratna, melupakan kita masing-masing. Itu sahabat. Dan sahabat itu bukan kawan. Kawan bisa menipu kita. Saya mau komentari tadi si Ratna itu. Kalau dibilang sahabat berarti itu tidak pernah menipu sahabatnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena sahabat menceritakan segala isi hatinya kepada sahabatnya. Jadi Yesus mau bersahabat dengan kita. Dia Tuhan yang maha baik itu lebih dulu mengatakan, kamu adalah sahabatku. Bukan kawanku kamu, sahabatku. Kalau kawan bisa rame-rame kamu datang ke gereja, tapi nggak pernah kamu tetap menyukakan hatiku, katanya. Kalau sahabat, dia menyukakan hati sahabatnya. Dia jumpai sahabatnya itu atau tidak jumpa dengan sahabatnya itu, tetap dia memikirkan apa yang menyenangkan hati sahabatnya itu. Itu sebabnya seorang suami yang benar-benar cinta kepada istrinya, dimanapun dia, 5 tahun dia di Irian Jaya sana, istrinya di Medan, dia tidak pernah terpikir akan menyeleweng, karena ada di sana istriku, sahabatku, sahabatku, tidak mau aku menyakiti hatinya. Itu Yesus. Yesus itu tidak pernah mau menyakiti hati kita. Kalau diizinkan pergumulan, mungkin beruntun pergumulan itu, tapi bukan tujuannya menyakiti hati kita, tapi tujuannya ialah supaya kita bisa merasakan beruntun juga cinta kasihnya yang dipakainya untuk menolong kita keluar daripada permasalahan kita itu. Ya, saya belum tahu juga, Mami juga belum tahu, Mami Joyce belum tahu kapan Tuhan akan menyelesaikan pergumulan dengan hilangnya anak kami ini. Sampai sekarang loh. Kapan itu?
Iya. Tapi ada tanggung jawab kita. Kita dikatakan adalah bangsa yang terpilih, orang-orang pilihan Tuhan kita, ya. Itu 1 Petrus 2:9. Bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Imam kita. Tugas imam ialah mendoakan, berdoa. Tugas imam juga ialah tempat orang berkonsultasi, memperoleh penghiburan pendapat dari imam itu. Makanya kalau ada orang mengalami pergumulan, dia pergi kepada imamnya, pendetanya misalnya. Itu imam. Jadi kita semua yang sudah diselamatkan Tuhan, diingat kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Kalau terpilih yang istimewa itu. Lalu imam yang rajani. Dikatakan bahwa kita ini anak-anak raja, tapi sekaligus imam. Anak Tuhan Yesus kita. Tapi dijadikan kita menjadi imam. Orang kalau ada pergumulan datang kepada kita, bagaimana caranya aku akan bisa keluar dari pergumulan itu? Datang meminta pendapat dari kita. Lalu dikatakan lagi bangsa yang kudus. Kudus karena sudah dikuduskan kita kan? Kan yakin kita bahwa kita sudah diampuni Yesus kan? Yakinnya kita sudah diampuni. Benar aja dulu. Kalau ibu melihat orang yang biasa menyakiti hatimu, masih ada kan begini. Ibu tidak akan membalaskan kepada dia. Ibu tidak mau membalaskan kepada dia apa yang terbuat. Tapi asal ibu lihat dia masih ada goresan itu di sini. Aduh, maunya aku nggak ketemu dengan dia ya. Kalau masih ada begitu berarti ibu belum menikmati pengampunan. Itu sebabnya kita sering tidak sejahtera dalam hidup ini. Tidak merdeka kita. Karena kita belum menikmati pengampunan itu. Atau kalau ibu mengingat pengalamanmu yang lama. Kesedihan atau apalah yang pengalamanmu yang lama. Kau dikecewakan entah siapa. Lalu, melohui ngo tidak. Sabutullah. Melohui ngo tidak. Sabutullah. Anggo edaki songot-songot ini nama itu ya mak. Gitu. Kalau masih ada yang begitu berarti ibu masih ada di sini. Kalau Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Akan bodoh dujolmai, nda buta yang selalu mau menyakiti hati kita. Karena dia tidak tahu kebenaran. Jadi dipikirnya apa yang dilakukannya itu baik. Dari kesempatan itu sebenarnya dikasih Tuhan sama kita. Untuk berdoa meniru Yesus mengatakan, Tuhan ampunilah dia. Dosaku terhadap anakku yang 7 tahun kami pelihara itu selalu itu setiap pagi. Ampuni dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang diperbuatnya itu. Pergilah sama dia dengan rohmu, jamah dia, kembalikan dia kepada Tuhan. Kalau dia tidak kembali kepada kami tidak apa, kembalikan dia kepadamu Tuhan. Karena dia tadinya Islam, jadi Kristen. Iya, itu. Jadi saya selalu berusaha memeriksa diri saya, masih adakah goresan di sini Tuhan dengan semua kebohongan, penipuan dan segala macam yang dilakukannya. Aku lebih banyak mencoret hati Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, Bapa ampunilah Victor itu. Dia tidak tahu apa yang diperbuatnya itu. Di situ kita merdeka. Kalau kita tidak merdeka, itu disebabkan oleh karena di sini masih ada goresan-goresan atau sisa-sisa goresan yang belum benar-benar bersih.
Karena Tuhan mengatakan, kita mengatakan kepada Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Jadi kalau belum kita ampuni orang yang bersalah, ya. Umat yang kudus. Dan dikatakan yang terakhir kita ini umat kepunyaan Allah. Milik Allah, nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. Jadi mulak sianonan non molo kecelakaan pahupukon sorry lah ya. Contoh aja itu. Molo kecelakaan pahupukon tiba-tiba tos. Tidak masalah itu. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kapan hidup kekal itu diberikan Tuhan kepada kita? Setelah meninggal? Salah lah itu, bukan setelah meninggal Bu. Kapan? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba Yohanes 3:16. 3:3 ya. Karena anaknya yang tunggal tujuannya supaya siapa? Tidak binasa. Oke, jadi kapan kebinasaan tidak akan terjadi kepada kita? Oke, pada saat kita membuat keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hidup yang kekal itu melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu diberikan Tuhan kepada kita mulai pada momen kita percaya kepada Yesus, membuat Dia menjadi Tuhan kita. Jadi kita sekarang sedang berjalan dalam perjalanan menuju akhir daripada kehidupan kekal itu. Nanti di sorga itu. Makanya Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita kepunyaan Tuhan, hidup yang kekal sudah diberikan kepada kita, bukan akan. Jadi hidup kekal itu tidak akan dimulai dari setelah kita mati dari sini. Seakan-akan selama kita hidup di dunia ini, hidup kekal belum milik kita. Enggak. Jadi kita sedang berjalan dalam dua kehidupan sekarang. Hidup kekal dan hidup di dunia ini. Lalu hidup yang di dunia ini itu akan semakin dikuduskan, diperbaharui, diperindah oleh hidup kekal yang sedang kita jalani. Karena dalam hidup kekal ini kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup di dunia ini juga Yesus sudah berjanji, aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir kesudahan zaman. Jadi hidup kekal itu adalah merupakan anugerah karena kita mau menerima Yesus di dalam hidup kita dengan iman. Ya, jadi menjadi milik Tuhan kita, ahli waris dari kehidupan kekal. Jadi itu surga, itu surga, itu surga. Jadi mudah-mudahan tidak ada itu. Ini dia, macelas doa aku bah, Bapak kon sempat do perjamuan kudus sebelum mau dengan mana. Jadi puji Tuhan lah ke sorganya dia. Bukan orang ke sorga bukan karena sakramen, sudah dibaptis, sudah perjamuan kudus. Enggak ada itu. Iya. Jadi jangan kita menjadi kecewa. Kan dijumpa di THP macam sibuk langsung sangat perjamuan kudus Bapak kon nggak mau deng. Jadi kecewa? Enggak lah. Jadi kita harus perbaharui itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan ya. Dan dikatakan barang siapa yang percaya mudah-mudahan tidak binasa. Enggak ada itu. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mudah-mudahan. Ya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak. Jadi kalau percaya dapat hidup kekal, ya. Kalau tidak percaya dapat hidup kekal, tidak. Nah, sebagai orang kepunyaan Allah yang sedang berjalan menuju hidup kekal sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ada tanggung jawab kita.
Jadi tanggung jawab kita itu kita akan lakukan dengan tujuan supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi tanggung jawab kita itu tadinya intinya saya katakan untuk memberitakan Injil. Tapi itu tidak selamanya kita kata, sudah percaya sama Tuhan Yesus, ke neraka kau nanti. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus, oh surga. Bukan begitu. Ada yang demikian memang. Makanya ada orang yang pergi dari sudako ke sudako, duduk di sana bicara-bicara. Orang Kristen ya kau? Iya, sudah percaya sama Yesus? Ya. Ada yang memang disuruh Tuhan seperti itu. Tapi tidak semua orang disuruh Tuhan. Yang pertama yang dikehendaki Tuhan yang akan kita lakukan di dalam memberitakan Injil itu ialah talenta. Ya, Dia memberikan talenta kepada kita. Ya, oke. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Di mana Yesus memberikan perumpamaan bahwa dia ada seorang raja yang mau pergi, lalu dia memberikan talenta kepada satu orang, 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta dan lain-lain, dengan harapan supaya mereka melipat gandakan talenta itu, menggunakan talenta itu selama Tuhan itu jauh daripada mereka, tidak bersama dengan mereka. Tapi Tuhan itu mengatakan dia akan kembali dan meminta pertanggungjawaban dari semua mereka yang memiliki talenta itu. Iya. Jadi setiap orang diberikan Tuhan ada talenta. Yang percaya dan yang tidak percaya diberikan Tuhan talenta. Itu sebabnya talenta itu kita miliki mulai daripada di kandungan kita. Ada talenta yang diwarisi oleh karena orang tuanya memiliki talenta seperti itu. Misalnya seorang penyanyi, dia menjadi penyanyi karena orang tuanya juga tadinya penyanyi. Jadi dia mewarisi bakat lah, itu dikatakan talenta. Itu pemberian Tuhan. Jadi talenta itu milik Tuhan lalu diberikan kepada setiap orang. Cuma bedanya begini. Orang yang tidak di dalam Tuhan memakai talenta itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan kebanggaan dirinya. Misalnya seorang artis. Ya, dia menyanyi supaya dia terkenal, dipuji orang, dapat duit banyak dan yang lain-lain. Itu yang penting sama dia. Tapi kemudian kalau orang artis tadi sudah bertobat menjadi anak Tuhan, dia tetap menjadi penyanyi. Tapi bukan lagi dengan nyanyian-nyanyian yang tadi. Ya. Bukan, tapi dia menyanyi nyanyian memuji Tuhan dengan suara yang indah, dengan talenta yang diberikan Tuhan itu kepada dia. Sekarang memuji Tuhan. Tidak mau lagi dia diundang untuk pesta-pesta begini, untuk nyanyi begini. Tapi dia mau menyanyi untuk memuji Tuhan. Apakah di gereja, apakah di lapangan atau di mana, pokoknya dia pakai untuk memuji Tuhan. Ya, jadi talenta itu dikuduskan oleh Tuhan setelah orang itu sudah mengalami perubahan status dari yang bukan anak Tuhan menjadi anak Tuhan. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak punya talenta. Ada yang punya 1 talenta. Ada yang punya 2 talenta. Saya barangkali talenta saya salah satu ialah mengajar. Yang kedua saya suka menyanyi. Dulu saya nyanyi di night club. Di Grand Hotel. Grand Hotel itu Granada Hotel kemudian namanya. Di sana ada 2 dancing halls. Tempat dansa. Satu di depan untuk orang tua, karena orang Batak juga banyak dulu yang suka dansa-dansa. Dansa barat itu, tapi bukan dansa yang aneh-aneh. Ya, calypso, waltz, ya, yang seperti itu. Tapi di belakang sana ada untuk anak-anak muda. Ya. Jadi saya mau di sana, di tempat anak muda itu nyanyilah. Pat Boone, Elvis Presley, yang itulah lagu-lagu itu dulu. Tapi sekarang
Mendengarnya pun saya tidak suka. Ya. Tapi kalau lagu rohani, makanya kami di rumah selalu membuka lagu-lagu dari artis Billy Graham. Indah-indah sekali. Seperti semalam kami sampai jam berapa? Ada orang-orang tua itu yang karena sudah di dalam Tuhan, sampai bapak-bapak sudah tua menangis sambil menyanyi, memuji Tuhan. Angkat tangan seperti dia berada benar-benar di depan hadirat Tuhan. Ya. Jadi kita ada talenta masak, ada talenta menyanyi, ada talenta mengajar, ada macam-macam talenta. Jadi kita harus tahu apa talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada di antara kita yang tidak punya talenta. Jadi misalnya, bagaimana kita tahu apakah kita sudah talenta kita itu sudah dikuduskan oleh Tuhan? Kalau misalnya kita di dalam acara pesta adat, kalau masih lebih tertarik kita dengan lagu-lagu, karena banyak kali termasuk orang tua juga, kalau lagu Batak yang kapan ini dikarangnya, saya pikir juga nggak pernah aku dengarkan. Padahal ibu-ibu ini ikut nyanyi sambil menari-nari begitu lagu. Loh. Tapi kalau lagu rohani barangkali di gereja hampir tidak kedengaran suaranya. Mengapa demikian? Berarti talentanya belum dikuduskan. Karena dia belum benar-benar anak Tuhan. Jadi coba ibu-ibu pikirkan sekarang. Ibu, so malapatan manortor marede marebas magoda kamu molodung mateau. Kok sampai ibu-ibu bisa menangis menyanyikan itu? Tiki dingolukon manian tupama bahena kana denggan agonung mateau bubehula hilala. Jadi anak itu dibesarkan hanya demi untuk menyenangkan hati orang tuanya, bukan untuk Tuhan. Karena kalau anak itu mengenal Tuhannya, pastilah anak itu akan memperhatikan orang tuanya. Tidak ada anak Tuhan yang diberikan Tuhan kesempatan orang tuanya masih hidup, tidak diperhatikan orang tuanya. Gak ada itu. Jadi kita diberikan Tuhan kesempatan semasa kita masih hidup menjalani hidup yang diberikan Tuhan ini kepada kita, supaya kita memanfaatkan talenta itu. Jadi jangan ada talenta yang kita miliki, misalnya 3 talenta hanya 2 yang dimanfaatkan, jangan. 3 talenta itu harus dimanfaatkan. Kalau 3 talenta 2 dimanfaatkan, 1 tidak, masih hamba yang jahat itu. Kalau 2 talenta hanya 1 yang dipakai, masih hamba yang jahat itu. Kalau 1 talenta yang 1 ini tidak dipakai, hamba yang jahat itu. Tapi 1 talenta kalau ini dipakai, maka dia adalah hamba yang setiawan. Lalu Tuhan kemudian akan menambahkan lagi talenta kepada dia, karena Tuhan sudah melihat dia layak dipercaya dengan talenta yang 1 ini. Oke. Yang paling dekat untuk kita layani ialah anak cucu kita. Memberitakan siapa Tuhan Yesus kepada anak cucu kita. Bagaimana? Oke. Supaya kita ini semakin sadar akan hal itu. Dan Tuhan menantikan itu, memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan, melayani Tuhan di dalam waktu yang diberikan kepada kita. Nah, yang kedua, bukan hanya talenta, tapi kalau kita misalnya membaca
Kalau kita membaca 1 Korintus 12 ya, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Jadi ini hanya kepada orang-orang Kristen ya. Lalu dikatakan ada 9 karunia roh, bukan talenta, karunia roh. Jadi talenta itu tidak sama dengan karunia roh. Coba di sini yang dikatakan karunia roh yang pertama berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Jadi anak Tuhan itu tidak sembrono ngomong. Dia berhikmat ngomong. Kadang-kadang hikmatnya itu mengatakan jangan bilang apa-apa, enggak cocok sekarang. Ya, kita ingat itu yang 5 itu kan, 5 hal di dalam strategi berbicara secara dengan kata-kata, komunikasi verbal itu. Yang pertama, ekonomi kata-kata. Ya, kita ingat berapa patah kata yang akan saya pakai untuk menyatakan satu isi hati saya. Boy dodohonota, ay ngaheheho sayang. Itu kan jauh lebih baik daripada ay naholamudong dupiak kajol madijabon. Ya kan? Tujuannya sama sebenarnya untuk membangunkan kan, tapi hanya 2 patah kata. Sudah bangun sayang. Ekonomi kata-kata. Berapa patah kata yang akan kita pakai untuk menyatakan buah pikiran kita. Yang kedua, nada berkata-kata. Nada suara kita. Ya. Ngadi sapuho alamani. Ngadi sapuho alamani. Kan sama aja kan? Jumlah katanya sama, tapi nadanya beda. Jadi pengaruhnya ini akan berbeda dan itu karena hikmat dari Tuhan. Ya, nada. Yang ketiga, motivasi. Motivasi berkata-kata. Apa alasan saya mengatakan begini? Pak, naliling mahu bahasa roh sa kantor. Nga masih holiba. Ngajampigon. Nah kan? Padahal karena butuh duitnya dia. Bukan karena memang senang dia cepat suaminya itu pulang. Tapi karena butuh duit dia. Lalu lama-lama dia, adong do hepekta. Ini ya sebenarnya. Motivasi. Yang keempat, tempat di mana kita ungkapkan hal yang mau kita nyatakan itu. Maunya suami istri janganlah sampai bersoal jawab di depan anak-anaknya. Atau anak kita tegur di depan temannya. Ya, tempat di mana kita akan menyatakan isi hati kita itu. Meja makan janganlah kita pakai untuk menegur anak-anak kita yang sedang makan. Lalu waktu kapan kita akan menyatakan isi hati kita itu? Anak kita itu baru pulang dari sekolah, capek dia, sudah lapar dia, lalu mau makan dia. Basong lele ko mulak sa sekolah. Jauh mah di rumah ko dang japay buat nak suku ko, gitu kan. Datang dia di homay dahamon nina di sapaton, lagi bantu kamar. Lagi mau makan dia, sudah lapar. Lalu kita gak tepat waktunya itu. Jadi 5 hal itu punya hikmat untuk berkata-kata. Dan ini hanya kalau kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, temperamen kita ini tidak berubah, akan begini-begini juga itu walaupun rajin kita ke gereja.
Oke, ibu-ibu ya, hikmat dikatakan berkata-kata. Berkata-kata dengan hikmat. Dan berkata-kata dengan pengetahuan. Mendidik anak kita dengan pengetahuan. Anakku, jalan dari sini ya, bukan dari sini. Nah. Kalau mau mandi pakai sabun, pakai begini ya, bukan begini. Dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan kita itu harus kita manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan di dalam pendidikan sebagai orang Kristen. Sederhana kayaknya itu ya kan kelihatannya. Oke. Ya, jadi dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga iman. Nah ini yang penting. Iman yang semakin bertambah. Kita ingat kalau ada orang yang rajin ke gereja tapi uring-uringan selalu di dalam hidupnya atau temperamennya tidak berubah, itu karena imannya tidak benar. Jadi kita anak Tuhan diminta Tuhan bertanggung jawab untuk menunjukkan iman yang benar. Ya, iman yang benar. Yang keempat itu dikatakan ialah karunia penyembuhan. Ya, jadi bergantung ini dengan doa itu. Doa penyembuhan. Jadi ada orang yang diberikan Tuhan kepadanya karena anak Tuhan dia kemampuan mendoakan orang yang sakit untuk menjadi sembuh. Iya. Tidak semua orang yang rajin berdoa bisa demikian. Tapi ada orang yang diberikan Tuhan kemampuan berdoa untuk khusus juga menyembuhkan orang yang sakit. Dan itu hanya kepada anak Tuhan itu. Yang kelima dikatakan mengadakan mujizat. Mengadakan mujizat. Sama seperti Elia misalnya. Dia berdoa kepada Tuhan jangan turun hujan 3 tahun. Tidak turun. Setelah 3 tahun Elia berdoa supaya hujan turun. Ya. Oke. Jadi alam juga bisa tunduk kepada anak-anak Tuhan karena berdoa, mendatangkan mujizat. Ya. Lalu bernubuat. Bernubuat itu berbicara tentang hal yang akan datang. Jadi seperti nabi, seperti jiwa nabi dimilikinya. Dia bernubuat dang liling be anggamat terhamion bangulu hatop domoding. Sorry lah ya kalau saya katakan ini. Dulu saya sering habis berdoa, saya bilang sama ibu, "Mam, dang liling be amat tay mangulu." Stok kenai moding dewe. Dan memang benar-benar begitu. Belakangan ini saya jarang seperti itu. Dulu sering kali seperti itu. Kalau dipanggil untuk berdoa, ya liling dopi amat teh. Dan nahu bere kondisina. Memang situasi itu dibuat Tuhan memimpin saya mengatakan. Padahal masih bagus kondisinya waktu berdoa itu. Hatop namai, lau namai. Iya. Lalu membedakan roh. Karunia untuk membedakan roh. Orang yang memiliki ini tahu apakah orang ini masih punya pegangan-pegangan atau jimat-jimat. Masih percaya kepada roh-roh orang meninggal. Rajin ke gereja dia, tapi dia tahu bahwa orang ini masih percaya terhadap okultisme. Jadi bisa dia membedakan itu. Yang berikutnya, yang ke-8 berbahasa roh, berbahasa lidah. Ya kan? Kalau di gereja dalam persekutuan tidak boleh rame-rame berbahasa lidah. Itu jelas firman Tuhan. Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintus 12 itu. Tidak boleh rame-rame. Jadi kalau ada satu gereja semua itu bukan dari roh itu.
kalau di dalam persekutuan ibadah seperti kita ini hanya satu, Ratna berdiri. Selesai itu, ada yang lain yang tidak bisa berbahasa roh tapi mengerti bahasa roh itu. Kepada dia diberikan karunia menerjemahkan. Lalu berdirilah dia mengatakan, ini maksud Tuhan, begini, 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 begini. Lalu ada satu lagi berdiri, paling banter 3 orang. Sekali ibadah, itu dikatakan. Sekali ibadah hanya 3 orang, satu persatu. Dan Tuhan tidak akan memberikan bahasa lidah itu kalau tidak ada yang menerjemahkan. Karena bahasa lidah itu dibutuhkan untuk membuat jemaat itu semakin mengerti kehendak Tuhan. Sehingga semua jemaat itu akan semakin kagum beriman kepada Tuhan. Ada anggota persekutuan kita nggak di sini lagi sekarang. Ya, lalu karena getolnya dia ingin berbahasa lidah, akhirnya pergi dia ke Singapura kursus bahasa lidah, bahasa roh. Pada bahasa roh itu karunia roh itu, nggak di kursus itu. Lalu dia pergi ke Singapura kepada satu persekutuan. Lalu waktu di persekutuan dibagi-bagilah mereka dalam kelompok. Di kelompoknya dikatakan, oke, share. Masih adakah dosa di dalam hatinya? Dikasih tahu, lalu didoakan. Setelah didoakan rame-rame, mereka berdoa, ada yang berbahasa lidah. Tapi dia belum bisa. Jadi waktu dia mau mencoba berbahasa lidah, belum bisa aku katanya. Oh berarti masih ada kekuranganmu, dosamu. Akui kepada Tuhan, lalu berdoa lagi. Gak bisa dia. Berarti masih ada dosamu, kata temannya ini. Lalu akui kepada Tuhan. Lalu kita berdoa. Amanamina di benua gijang mau lihat mari pasa rohaku Tuhan. Bahasa Batak dia. Oh praise the Lord, puji Tuhan, puji Tuhan. Kau sudah dapat sekarang katanya. Karena kesal dia nggak bisa-bisa begitu, nggak bisa dia. Melihat mana berbagi jang. Oh now you got it now, praise the Lord katanya. Pulang dia ke Medan, ceritalah dia kepada kita. Karena bahasa lidah itu bukan ditularkan oleh orang lain itu. Namanya aja karunia roh. Jadi Roh Kudus itu memberikan kepada orang yang cocok untuk memakai itu. Jadi orang percaya pun tidak semua bisa berbahasa roh. Enggak bisa. Itu karunia roh itu diberikan Roh Kudus dengan hikmatnya kepada orang yang cocok untuk memakai itu. Ya, jadi itu harus dipakai. Jadi begini, di dalam persekutuan orang Kristen tidak boleh hanya pengurus saja yang bekerja. Semua orang percaya di dalam jemaat itu, dalam persekutuan itu harus bekerja. Jadi kalau ada saudara-saudara para ibu-ibu yang merasa kurang enak di sini, bisa didiskusikan dengan baik. Datang kepada pengurus atau kepada kami misalnya, bicara baik-baik. Bagaimana? Kok aku merasakan begini dalam persekutuan kita? Bisa saja ibu salah mengerti atau salah tanggap, atau bisa saja pengurus ini memang salah bertindak, salah berbicara, supaya saling memperbaiki. Karena tujuan tanggung jawab kita ialah supaya gereja Tuhan kompak terus bertumbuh di dalam iman mengikut Tuhan, sembari menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk memanggil kita dari kehidupan ini. Jadi itu tanggung jawab kita. Tidak ada anak Tuhan yang hanya datang pulang, datang pulang, datang pulang, datang pulang. Pakai talenta, pakai karunia roh. Ya, karunia roh itu tidak sama dengan talenta. Talenta bisa kemudian menjadi karunia roh, tapi karunia roh tidak bisa menjadi talenta. Itu jangan terbalik. Jadi kalau bisa berbahasa roh, talenta aku berbahasa roh, enggak. Bukan talenta itu.
Talenta itu dimiliki oleh setiap orang mulai dari lahirnya. Hanya kalau dia sudah di dalam Tuhan, dimanfaatkanlah talenta itu menjadi untuk kemuliaan Tuhan, bukan lagi untuk kejayaan dunia. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, Ratna? Oke. Ya. Kalau sebaiknya lagi sehatlah, perasaan kita masih normal, pikiran kita masih normal, situasi fisik kita masih normal, ya kan? Kalau sudah megap-megap dia masih mendengar dia Porsiado Rakna. Ya, memang kita tidak tahu kalau pekerjaan Roh Kudus, bisa saja memang dia mengaku, ya kan? Ya. Tetapi akan jauh lebih baik kalau perjamuan kudus itu diberikan lagi orang itu masih berpikir secara normal, mendengar secara normal, hatinya juga, ya. Jangan pula hatinya karena sakitnya penyakit ini, katanya, Allah ini nah apa alani sahih nodokan, bukan karena firman itu diyakininya merupakan firman Tuhan yang membuat dia beriman. Oke? Enggak, maksud saya tidak salah sih kita panggil pendeta untuk memberikan perjamuan kudus, karena kita tidak tahu pekerjaan roh. Roh itu bisa juga menolong orang yang mau meninggal menjadi percaya, bisa saja begitu. Ya, tidak salah, tapi jangan menjadi satu keyakinan kalau sudah perjamuan kudus maka pasti ke sorga. Bukan. Perjamuan kudus itu hanya salah satu sakramen, sama seperti baptisan. Bukan karena sakramen kita sampai ke sorga. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan itu. Perjanjian baru. Tapi orang akan ke sorga karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia karena kita dan untuk kita, untuk mengampuni kita dari segala dosa kita dan menjadikan kita menjadi anak Tuhan. Itu pun kalau kita sambut. Itu sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oke. Jadi datang Yesus memberikan pengampunan. Kalau kita tidak sambut pengampunan itu, sama seperti si Ratna ini punya utang. Bukan dompet hilang. Utang. Gak mampu dia membayar hutangnya itu ke bank. Ini Rat. Bayar hutang. Lunas. Kalau nggak diterima, terjadi pelunasan. Enggak, harus diterima dong. Diterima, lalu diberikan ke bank. Lunaslah. Kalau sudah lunas, apakah dia akan bayar lagi? Enggak lagi kan? Enggak lagi. Jadi kalau sudah kita terima Tuhan Yesus dan pengampunan yang dari Tuhan Yesus itu, kita tidak lagi akan dihukum. Karena yang dihukum ialah mereka yang tidak mau menerima Tuhan Yesus dengan iman dan tidak mau mohon pengampunan kepada Tuhan. Oke. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Ya, selalu akan saya katakan ibu-ibu kalau ada sesuatu yang perlu mau didoakankah, mau ditanyakankah, daripada di dalam hati ini selalu biar main. Bagaimananya ya? Nggak jelas di sini. Datanglah ke kantor ini. Ini kantor kita sebenarnya hari terbuka. Datanglah, berbicaralah. Kalau boleh memang telepon lebih dulu supaya bisa ketemukan. Jangan datang padahal nggak ada janji. Teleponlah, aku mau bicara, ada masalah seperti ini supaya selesai. Jadi jelas semuanya. Kita berjalan di dalam kebenaran. Oke. Mari kita berdoa.